Halo Kliker, selamat datang di program baru kami, Klik Last Week. Jadi selama 10 menit ke depan bersama saya Nika Ardina, kita akan mengulas isu-isu menarik apa saja minggu ini. Yuk check it out. Minggu ini dunia dikejutkan dengan peristiwa kudeta militer yang terjadi di negara Myanmar. Presiden Myanmar Win Myint dikabarkan telah ditangkap bersama sejumlah tokoh Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, termasuk Aung San Suu Kyi juga dilaporkan ditangkap oleh militer pada 1 Februari 2021. Penangkapan ini berlangsung semenjak terjadinya peningkatan ketegangan antara pemerintahan sipil dan militer. Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap situasi politik yang terjadi di Myanmar, terutama sejak terjadinya kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari yang lalu. Menyikapi situasi politik di Myanmar itu, pemerintah Indonesia seperti dilansir dari kemenlu.go.id, meminta pihak-pihak yang terlibat untuk sama-sama menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menghimbau agar semuanya tetap berpegang pada prinsip dalam piagam ASEAN, seperti komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional. Pemerintah Indonesia juga menggarisbawahi agar perselisihan yang terjadi akibat pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Sejarah mencatat setidaknya ada 6 negara yang pernah terjadi kudeta militer. Di antaranya yang pertama ada Turki, terjadi pada 15 Juli 2016. Kudeta ini kemudian menandai titik monumental sejarah politik di Turki, di mana dalam kudeta ini militer turun ke jalan bersama tank dan mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit. Selain tokoh militer seperti tokoh agama Fethullah Gulen dan gerakan Hizmet juga turut serta dalam upaya kudeta menggulingkan Presiden Erdogan ini. Namun ternyata upaya ini gagal, kemudian Erdogan melakukan pembersihan di dalam tubuh militer, kepolisian, akademisi, pegawai negeri, bahkan media yang diduga terlibat dalam insiden ini. Kudeta militer yang kedua juga pernah terjadi di Thailand pada 22 Mei 2014. Ketiga, Zimbabwe terjadi pada 15 November 2017. Keempat ada Sudan pada April 2019, di mana ini menarik karena hampir sama sejarahnya dengan Indonesia, di mana menggulingkan presiden yang sudah berkuasa selama 30 tahun. Bedanya di Indonesia bukan merupakan kudeta militer. Yang kemudian kelima ada kudeta militer di Madagaskar pada 8 Maret 2010. Dan terakhir terbaru terjadi di negara Mali pada 18 Agustus 2020. Sebelum kita lanjut, yuk update wawasan dan berita kamu dengan berlangganan portal berita kliksaja.co atau download mobile apps. Cek juga info seputar daerah kamu di Klik Saja Daerah, ada 22 portal yang sudah aktif. Di antaranya Klik Saja Banten, Klik Saja Jabar, Klik Saja Jateng, Klik Saja Jogja, Klik Saja Jatim, Klik Saja Bali, Klik Saja Sumsel, dan lain-lain. Pada tanggal 27 Januari 2021, Indonesia mencetak setidaknya 2 rekor dalam pandemi COVID-19. Pertama, pada hari itu juga terdapat penambahan kasus yang cukup signifikan, hampir mencapai 12.000 kasus. Dan pada tanggal 27 Januari 2021 juga mencapai angka 1 juta lebih pertama. Lalu pada 28 Januari 2021, Indonesia kembali mencatat rekor kematian tertinggi akibat COVID-19 yakni mencapai 476 kasus. Menanggapi laju pertumbuhan yang sangat signifikan ini, Presiden bersama kementerian terkait kemudian melakukan rapat terbatas. Dan hasilnya, Menteri Kesehatan baru Budi Gunawan Sadikin mengatakan akan menerapkan setidaknya 2 upaya. Pertama, untuk menekan laju pertumbuhan kurva penularan virus COVID-19, kemudian 3 gerakan yaitu mulai dari testing, tracing, dan isolasi, dan tentunya mempertegas penerapan protokol COVID-19. Lalu terbaru, Satgas Penanganan COVID-19 menindaklanjuti arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menginstruksikan untuk penanganan COVID-19 dilakukan hingga ke level mikro.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyampaikan tindak lanjut itu berupaya pelaksanaan Desa Tangguh COVID-19 dan pembentukan poskomando atau posko tangguh COVID-19 sampai pada tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Sebelum lanjut, yuk berkunjung ke Klik Magazine di portal berikut. Jangan lupa berlangganan dengan klik subscribe atau download format PDF. Dan semuanya gratis. Minggu lalu sempat menjadi trending topik, terutama dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno terhadap gerakan yang diluncurkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU. Dan minggu ini Presiden kembali meluncurkan secara resmi PT Bank Syariah Indonesia yang merupakan gabungan atau merger dari 3 bank syariah BUMN, diantaranya Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Menurut Jokowi, bank syariah terus tumbuh bahkan melampaui bank konvensional, meski di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa bank syariah tidak hanya untuk muslim saja, tetapi juga terbuka untuk non-muslim. Bank Syariah Indonesia juga mematuhi 3 prinsip, yakni harus terbuka, universal, dan inklusif. Artinya perbankan ini harus menyambut baik siapapun yang ingin menjadi nasabah, tanpa membeda-bedakan asal-usul dari nasabah tersebut. Jokowi meminta agar Bank Syariah Indonesia juga mampu menarik nasabah dari kaum milenial yang jumlahnya mencapai 25,78% dari 270 juta jiwa. Tanpa terasa kita sudah berada di ujung acara. Banyak sekali isu menarik minggu ini, diantaranya ada mega korupsi di Asabri, dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, gonjang-ganjing di Partai Demokrat. Bahkan vaksin dari COVID-19 sudah mulai diberikan kepada penerima prioritas. Dan terus update berita dan wawasanmu dengan berlangganan di portal Klik Saja dan Klik Saja Magazine. Untuk mengakhiri Klik Last Week kita pada minggu ini, kita akan berkunjung ke Bali dan kita akan melihat bagaimana runtuhnya industri pariwisata akibat pandemi COVID-19. Salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 adalah pariwisata. Kebijakan pembatasan oleh pemerintah menjadikan destinasi wisata sepi pengunjung. Dalam sebuah diskusi virtual pada Sabtu 12 September 2020, Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan ada 13 juta pekerja langsung yang terancam dari 13 jenis usaha pariwisata. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, pandemi COVID-19 berdampak terhadap 30 juta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita mendata ada 30 juta pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpuruk. Mulai dari informal hingga pelaku usaha mikro dan besar sangat terdampak dan harus segera dibantu. Kata Sandi dalam siaran pers pada Sabtu 26 Desember 2020. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mencatat, hingga akhir 2020 total kerugian sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 yang dibarengi kebijakan pembatasan sosial berskala besar mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Diwartakan oleh Tempo pada Senin 11 Januari 2021, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Sinta Kamdani mengatakan kerugian itu tercermin dari kontraksi yang cukup besar dari produk domestik bruto atau PDB nasional pada kuartal kedua dan ketiga 2020. Cerita lengkap perjalanan tim Klik Magazine ke Bali bisa klikers baca di Klik Magazine edisi 2 bulan Februari 2021 di link berikut. Sandi Kardina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan untuk mendukung kami jangan lupa klik like, share, dan komen, berlangganan dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita akan bertemu minggu depan, see you, bye-bye.